Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devran Nuarta. Saya mahasiswa UBB jurusan Ilmu Kelautan. Sekarang sedang menempuh semester 4 dengan NIM 27723110004. Nah, di sini saya sedang membuat tugas tentang perhitungan pencemaran dan juga perhitungan storage. Nah, di sini saya sudah mendapatkan data dari dosen yang dibagi setiap kami. Ataupun setiap saya mahasiswa bisa mendapat data mulai dari bulan Januari sampai bulan Juni dengan parameter BOD, CU, fosfat, nitrat, TDS, dan juga pH. Saya juga sudah mengambil baku mutu dari parameter tiap data ini dengan BOD itu 6, CU 0,2, fosfat 1, nitrat 20, TDS 2000, pH 5-9. Di sini saya juga sudah membuatkan beberapa tabel untuk memudahkan dalam menghitung pada Excel. Yang pertama itu kita akan menghitung bagian CI LIG-nya. Bagaimana sih cara menghitungnya? Nah, yang pertama yaitu kita menggunakan rumus sama dengan kita ambil datanya pada BOD dibagi baku mutu. Jangan lupa dikunci. Kunci menggunakan tip dolar. Agar apa? Agar memudahkan kita untuk menyesuaikan pada data lainnya. Enggak kayak gini. Nah, tidak hanya ke bawah, kita juga bisa menyeretnya ke samping ataupun ke kiri kanan ataupun bawah atas, bebas karena kita sudah menguncinya dengan menggunakan dolar. CU sampai fosfat, nitrat, TDS, dan pH juga sama perhitungannya, kecuali pH perlu melakukan perlakuan khusus dalam hitungnya. Selanjutnya CU. Nah, pada pH sendiri kita perlu melakukan perlakuan khusus dalam menghitungnya. Kenapa? Karena kita menggunakan baku mutu 5-9 yang mana belum ditentukan 5 ataupun 9 yang akan digunakan. Caranya gimana? Itu dengan 5 ini adalah minimalnya, kemudian 9 yaitu max-nya. Yang kita perlu cari rata-ratanya, mencari rata-rata yaitu dengan rumus average. Dengan average ini kita dua kali, kita masukkan 5, terus kita bagi 9. Enter. Dapatlah angka 7 yang mana akan kita gunakan sebagai baku mutu dalam mencari pH. Sama seperti yang lain, karena kita sudah menemukan 7, maka dengan pencet dibagi 7 dapat hasilnya. Jangan lupa kita kunci untuk menyeret ke bawah agar mempermudah kita dalam menghitung data. Jika semua data CI LIG-nya sudah kita dapat, maka kita masuk ke tabel berikutnya. Dalam menghitung parameter yang kurang dari 1 ataupun lebih dari 1, maka kita hitung. Kalau kurang dari 1, kita tidak hitung. Untuk berhitungnya sendiri seperti ini. Kita menggunakan rumus sama dengan 1 plus 5 bintang log C2 kali. Kita masukkan data BOD dan enter. Yes. Jadi dapat hasil 5,40692. Mudah kita cari bawah lagi penjualan institusnya. Begitu pun selanjutnya akan dengan 1 plus 5 kita log pencet.
Nah, untuk fosfat sendiri karena tidak menyampai angka 1 ataupun kurang dari 1, maka tidak kita perlu hitung. Kalau tidak dihitung, rumusnya begini. Kemudian tinggal pencet aja enter. Nah, ke bawah. Tidak kalah hasil sebelumnya ataupun tidak perlu dihitung. Sama, nitra juga kurang dari 1. Gunakan 4. Ke bawah. Dia sudah kurang dari 1. Nah, tidak kalah hasil yang perhitungan dari data CILD-nya yang kita masukin ke dalam tabel lebih dari situ. Ini PH dulu sama. Terus 5. Untuk pada pH, karena di pH terdapat angka satunya dan selebihnya 0, maka kita hitung yang satu aja. Ini enter. Ya, kita seret garis. Nah, pada garis ini karena kurang dari 1, maka kita hitung seperti tadi. Kita coba. Ini kita perlu selesai. Ini tidak perlu dihitung, kita samakan. Nah, pada perangkat kedua, tabel kedua kita sudah mendapatkan jawabannya. Berapa yang sudah kita hitung dari tadi. Sehingga kita masuk tabel yang ketiga, yaitu mencari nilai akar, nilai max, dan nilai rata. Gimana sih cara mencari nilai akar 2, nilai max, nilai rata, dan juga IP? Rumusnya begini, nilai akar kita memerlukan SQRT 2 kali. Karena kita mencari akar 2, maka kita klik 2 dan enter. Nah, dapatlah hasil 1,4141. Untuk nilai max-nya sama seperti sebelumnya. Kita ketik max, nilai rata, nilai max. Kita blok di bagian BOD-nya, terus kita seret ke semua data. Enter. Kita dapatlah hasil 4. Nilai ratanya sendiri sama seperti mencari nilai max, sama dengan menggunakan average. Kita blok bagian atas, kita seret ke bawah semua data, enter. Selanjutnya masuk ke nilai IP, hitungannya seperti ini, sama dengan buka kurung nilai max ditambah nilai rata kurung dibagi nilai akar 2, maka hasilnya 11,9523. Selanjutnya kita masuk pada hitungan storage, yang mana saya sini sudah membuat tabel untuk memudahkan kita dalam menghitungnya. Yang pertama yaitu baku mutunya IC 6 0,2 1 20 2000 5 sampai 9. Oke. Untuk baku mutunya sendiri kita mengambil dari yang sebelumnya, dari data saya ini. Selanjutnya kita menghitung pada max storage. Nah, selanjutnya kita masuk pada perhitungan storage. Di sini saya sudah membuat tabel perhitungan
agar memudahkan kita dalam menghitung. Yang di bawah ini adalah tabel persatuan sistem nilai yang saya ambil dari Center 1907, Capman LH nomor 115,2003. Nah, dalam menghitung skor ini kita memerlukan data sebelumnya, data yang sudah dikasih pada setiap mahasiswa ataupun data awal saya. Gimana sih cara menghitungnya? Jadi rumusnya sama seperti yang menghitung pada nilai akar, nilai max, nilai rata-rata, dan juga nilai EP. Ini begini, sedangkan max dua kali, kita klik BOD, set ke bawah, max, untuk BOD, kita enter. Evaluasi 78,54. Begitupun seterusnya sampai rata-rata. Nah, jika pada semua data sudah kita hitung ataupun sudah kita dapati, maka kita masuk pada jumlah. Jumlah memerlukan perhitungan khusus, yang mana kita memerlukan tabel penentuan sistem nilai untuk menentukan status mutu air. Gunanya apa? Gunanya untuk menentukan jika kurang dari 10, maka masuk ke bagian atas. Jika lebih dari 10, masuk ke bagian bawah. Maksudnya apa? Maksudnya seperti ini. Dengan karena nilai max melebihi baku mutu 6, yang tambah 10, 16, maka kita berarti masuk ke nilai maksimumnya di atas lebih dari 10 maksimum. Karena BOD parameter kimia, kita lihat di kimia. Masuk di 4, min 4. Itu kurung. Nah, seperti itu ya. Terus ditambah ke kurung min karena 4,7 kurang dari 6 ataupun 16, maka masuk di bagian minimum kimia min 4. Karena minimum kurang dari 10, maka masuk di atas min 2. Tambah. Banyak pada rata-rata tadi melebihi baku mutu ataupun 16, maka masuk di rata-rata 12, lebih dari 10. Enter. Nah, kita dapat hasil min 18, rata-ratanya lebih dari 10, 16, minnya kurang dari 6 ataupun 16, sedangkan max lebih dari 6 ataupun 78 kurang 78 lebih dari 6 ataupun 16. Masuk yang kedua, itu satu 0,2 tambah 10 berarti 10,02 kalau nggak salah. Maaf ya.
Jadi 81 ini lebih dari 0,2 ataupun 10,2. Jadi masuk di perhitungan karena CO ini masuk ke kimia, maka kita masukkan di maksimum min 4. Sedangkan 0,65 nya dikurang dari 0,2 ataupun 10,2, jadi di minimum min 2. Dengan ditambah bagi rata-rata ini kurang dari 0,2 ataupun 10,2, maka masuk di sini bagian rata-ratanya di min 6. Gitu. Oh, salah ya. Atau lebih. Sebelah sini 13. Didapatlah 18 yang mana melebihi 0,2 ataupun 10,2. Nah, untuk fosfat sendiri karena setiap datanya itu kurang dari 1, maka tidak perlu kita hitung, langsungkan saja 0. Itu pun nitrat tidak ada angka 1 ataupun melebihi 1. Jadi kita pasang 0 juga. Pada TDS 95,8-nya kurang dari 2000 ataupun ditambah 10. Kenapa perlu ditambah? Karena kita menggunakan tabel perhitungan ini untuk menentukan nilai, untuk menentukan status mutu air. Jadi 2000 tambah 10, 2010. Karena 95,08 dikurang, jadi kita masuk ke minimum, ke maksimum, bagian kurang dari 10. Karena TDS ini masuk parameter fisika, kita masuk, kita lihat di sini. Kita sini. Min 1. Jadi kurung min, karena TDS, karena maksimalnya kurang, jadi 1, min 1 tambah min 84-nya kurang, 15,68-nya kurang, masuk bisa min 1. Ini juga kurang, jadi kita masuk ke bagian rata-ratanya, yaitu min 3. Gitu. Hasil min 5. Sebenarnya pada pH, karena ini ada dua angka 5 dan juga 9, maka kita menggunakan nilai rata-ratanya tadi, yaitu 5 dibagi 9 tadi, yaitu 7. Yang mana 7 ditambah 10, 17. Karena 8-nya sudah hampir melebihi 7, maka kita hitung. Tapi kurang dari 17. Maka kita masuk ke bagian parameter kimia. Ini karena pH masuk parameter kimia. Karena masih minyak kurang, kita masuk di min 2. 4-nya juga kurang, jadi kita masuk min 2 juga. Kita lagi nilai rata-ratanya juga kurang dari 7. Kita masuk di kimia yaitu min 6. Jadi dapatlah hasil dari semua jumlah min maksimal dan juga rata-rata. Dapatlah hasil jumlah ini. Jumlah ini belum selesai.
Jadi kita hitung semuanya. Rumusnya begini cara hitungnya. Min kurung ditambah kurung ditambah 0 ditambah 0 kurung tambah lagi. Di sini kita masukkan yang min 18-nya. Di sini kita masukin sama juga min 18 juga. Nah, ini kita ngambil yang hasil jumlah tadi. Di sini min 5. Di sini min 6. Min 10. Hasilnya min 51. Artinya apa? Kita lihat di sini. Kalau min 51 artinya lebih dari min 31 ataupun buruk pada status mutu, yaitu nomor 4. Jadi kita tulis sini kondisi buruk status 4. Nah, ataupun bisa dilihat di sini juga untuk IP-nya, karena IP-nya 11 yang saya dapat ataupun lebih besar dari 10, maka tergolong tercemar berat ataupun heavily polluted. Sekian dari saya. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.